Halo semuanya, welcome back to Learning with Patience. Nah, di video kali ini sepertinya saya tidak akan membahas materi atau teori bahasa Inggris, tapi di sini saya ingin memberikan sebuah tuntunan karena ada beberapa orang yang bertanya gimana caranya meningkatkan kemampuan speaking sama listening. Jadi saya berniat untuk membuat sebuah panduan. Dan ini bukan panduan yang paling benar atau yang paling sempurna atau cara yang paling cepat, enggak, tapi ini adalah trik yang saya pakai yang mungkin bisa berguna untuk teman-teman sekalian. Tapi perlu diingat kalau ini bukanlah sebuah sihir yang akan menjadikan teman-teman itu instan bisa berbahasa Inggris, instan bisa berbicara dengan fasih, bisa mendengarkan dengan baik. Tentu cara ini harus ditempuh dengan banyak belajar dan latihan. Jadi, gak usah banyak bicara lagi, ayo kita mulai. Jadi, kurang lebih saya sudah menyusun ada 4 langkah esensial yang perlu kita lalui agar kita bisa meningkatkan kemampuan speaking dan listening. Nah, yang pertama adalah kita harus belajar dulu bagaimana mengeluarkan suara yang ada di dalam bahasa Inggris. Contohnya kayak di tabel yang ada di sini. Ini tabel phonetic symbols. Di situ melambangkan suara-suara yang ada dalam bahasa Inggris. Suara vokal, suara konsonan. Konsonan juga terbagi menjadi voiced, unvoiced. Nah, kita harus belajar dari situ. Kita harus tahu bagaimana cara mengucapkannya. Dan disinilah titik dimana kita harus menentukan kita itu ingin ikut pelafalan yang mana. Mungkin kalau secara garis besar itu ada pelafalan Amerika, pelafalan British, dan pelafalan Australia. Nah, kita harus milih mau yang mana karena ada beberapa simbol yang suaranya itu di antara ketiga pelafalan itu berbeda. Maka kita harus tentukan dulu di awal. Ya, meskipun sebenarnya kalau kita pakai untuk bicara dengan native speaker, mereka ngerti-ngerti juga kita mau pakai yang mana aja, mereka ngerti-ngerti juga. Kemudian setelah kita belajar itu, yang kedua adalah kita harus belajar bagaimana caranya mengucapkan tiap kata yang ada di dalam bahasa Inggris. Karena begini, tiap kata yang tertulis itu tidak memberikan tidak memberikan petunjuk bagaimana kata itu diucapkan dalam bahasa Inggris. Contohnya kata walk, berjalan, itu L-nya nggak dibaca. Kemudian apa lagi ya? Kemudian seperti go, pergi, tulisannya G-O, tapi sebenarnya suaranya di situ ada 3 suara, go. Nah, dan masih banyak contoh lain ya, kata-kata yang tertulis sepertinya ribet, tapi sebenarnya ketika diucapkan tuh dia nggak seribet itu. Nah, setelah itu kita harus belajar yang namanya connected speech. Bagaimana caranya kita ini menyambungkan tiap kata, karena kadang ada bunyi suara yang sangat sulit ketika disandingkan gitu. Ada bunyi vokal atau bunyi konsonan yang ketika kita sandingkan dengan bunyi yang lain itu sedikit sulit. Maka ada beberapa cara, seperti misalnya ada penambahan suara baru atau penghilangan suara yang sebelumnya, dan ini perlu latihan dan belajar. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya weak form sama strong form, atau bentuk lemah dan bentuk kuat. Seperti contoh be, ya, be. Be itu kan ada is, am, are, atau kalau di British kan nggak disebut R-nya ya, are gitu. Nah, ini nggak selalu disebutkan seperti itu. Bisa jadi are itu nggak disebutkan gitu. Bisa jadi suaranya cuma gitu doang, gitu kan. Misalnya contohnya kalimat you are my friend, bisa jadi you are my friend, jadi nggak you are my friend, you are my friend, tapi bisa juga kita bilang you are my friend. Itu tergantung dari konteks bagaimana kita berbicara, apa yang ingin kita tekankan di dalam kalimat tersebut. Nah, ini kurang lebih ada 4 langkah ini. Nah, lebih lanjutnya kita masuk PPT. Ayo kita lanjut. Oke teman-teman, ini kita mulai panduannya ya. Yang pertama, a guide to improve speaking and listening skills.
Nah, ingat, ini sebuah panduan, bukan pil sihir ya, yang bisa membuat skill kita itu meningkat secara instan. Jadi kita perlu latihan, kita perlu sabar, kita perlu ya jatuh bangun dan yang lain-lain. Nah, di sini kurang lebih kita perlu belajar 4 hal yang sudah tadi saya sebutkan di awal ya. Oke. Yang pertama phonetic symbols, kemudian pronunciation, connected speech, weak and strong form. Oke, yang pertama ini phonetic symbols. Nah, ini ya. Jadi ini itu contohnya gitu ya, ini vokal, ini vokal panjang, ini vokal pendek, ini i, ini i, u, ini o pendek, o, ini o, ini a pendek, ini a, gitu kan, dan selanjutnya ini ada diftong. Seperti contohnya kata kerja go ya, go tulisannya kan go, tapi dibacanya sebenarnya go. Nah, ini ada diftongnya di sini. Kita harus belajar ini, kita harus menguasai ini. Pertama ini vokal, diftong, kemudian yang ketiga ini konsonan. Nah, konsonan itu terbagi menjadi, kalau yang atas ini disebutnya voiceless atau unvoiced. Artinya ketika kita mengucapkan ini, kalau kita tempelkan tangan kita di tenggorokan, ini tidak bergetar pita suara kita, enggak. Contohnya ini ya, huruf P itu kan gitu ya, dia enggak bergetar. F itu ya, huruf T juga, ini huruf dan yang lain-lainnya gitu ya. Ini contohnya huruf S ya. Kalau yang ini lawannya Z, bergetar pita suara kita. Jadi unvoiced atau voiceless itu yang tidak menggetarkan pita suara. Nah, ini sama ini tuh bisa dibilang ini berpasangan ya. Ini yang unvoiced, ini yang voiced. Nah, ini juga voiced juga ini. H, M, N, eng, R, L, W, Y. Ini bunyi Y, ya, bukan bunyi J, bunyi Y. Kita harus pahami ini dulu. Kita harus bisa mengerti dulu tentang keseluruhan ini. Ini step pertama. Kita harus, ini suara-suara yang ada di dalam bahasa Inggris ini seperti ini. Dan kita jangan mencari padanan di bahasa Indonesia, karena setiap bahasa punya suaranya sendiri. Dalam bahasa Arab juga sama, belajar huruf hijaiyah. Makanya kenapa sulit untuk mengerti itu, karena kita sibuk nyari padanan dalam bahasa Indonesia gitu. Kita belajar, misalnya belajar ngaji Al-Quran, belajar huruf hijaiyah, ini tuh pengucapannya gini loh. Kita tuh terlalu sibuk mencari padanan dalam huruf Indonesia, itu kan nggak nyambung, nggak bisa gitu ya. Jadi kita harus belajar ini dulu. Oke, selanjutnya ada pronunciation. Nah, kita harus masuk ke sini. Nah, pronunciation itu kayak gini. Contoh ya, teman-teman. Ini ada kalimat yang ketika ditulis nih kok kayaknya repot ya. Ini ya, THOROUGH. Tapi ternyata cara bacanya tuh gampang banget. Ini ya, thorough. Kita dengerin ya. Thorough. Nah, kalau USD kita dengerin nih. Thorough. Begitu pula dengan ini. Ini itu apa? Tulisannya COMPLET, bukan complete ya. Tapi bacanya complete. Dan di sini ada apostrof ya, menandakan kalau suku kata ini yang ditekan. Jadi bukan complete, bukan, tapi complete. Plate-nya itu yang ditekan, yang di-emphasize gitu. Contoh, kita dengerin. Complete. Nah, seperti itu. Kemudian ini ya, ternyata W-nya nggak dibaca. Whole. Kita dengerin. Whole. Nah, seperti itu teman-teman kurang lebih. Selanjutnya ada yang namanya connected speech. Nah, ini connected speech nih di sini teman-teman. Nah, connected speech. Jadi kalau kita sudah belajar suara, kemudian kita sudah belajar pelafalan tiap kata, kita nanti akan menemukan beberapa kata ketika disandingkan itu
suaranya sangat sulit untuk bersatu. Dan kita kan bicara ini ngalir ya, suara itu ngalir, nggak kayak robot yang kita perkata kita sebut perkata, jadi nggak kaku gitu. Nah, ada beberapa aspek sih. Contohnya ini pertama intrusion unlinking. Jadi contoh ini kalimat ini ya, law and order. Ini kalau kita nyebut law and order itu kaku banget, kayak robot gitu loh. Nah, di sini kita nggak ada satu suara yang nyusup di sini, suara R ya. Sebenarnya dia nggak ada R-nya, nggak ada. Ini hanya ketika berbicara kita menyusupkan suara ini. Law and order jadi law and order, law and order, law and order. Gitu kan, ada R di situ. Law and order. Nah, kemudian intruding y. I agree, bukan I agree. I agree, I agree. Ada y-nya, I agree. Ya. Kemudian intruding w, w. Please do it. I want to eat. I want to eat, gitu kan. Jadi ada suara. Nah, ini untuk menjadikan suara yang keluar dari mulut kita antar kata itu dia ngalir gitu teman-teman. Nggak kaku kayak robot, gitu kan. Ini satu. Kemudian ada elision. Ini ketika kita seolah-olah seperti menghilangkan satu suara, gitu ya. Bukan interest tapi interest. Bukan similar tapi similar. Bukan library tapi library, different. Tonight, gitu ya, bukan tonight tapi tonight. Kemudian ini ketika ada suara T dan D ya, umumnya dihilangkan ketika dia ada di antara kumpulan konsonan. Ada S, ada T, ada M. Maka ini Christmas, T-nya hilang, suara T-nya hilang. Sandwich, suara D-nya hilang. Ini must be, bukan must be, T-nya hilang. The first three, nggak the first three, tapi T-nya hilang. You and me, nggak you and me, you and me, gitu, you and me. We stop for lunch, we stop for lunch. Nah, seringkali kalimat-kalimat yang menggunakan past simple ketika ditulis memang betul ada D dan ED-nya, tapi ketika diucapkan, seringkali akhiran ED ini nggak terlalu jelas dilafalkan gitu. Jadi seolah-olah seperti bicara simple present tapi sebenarnya enggak. Nah, ini kita ngertinya dari mana? Ya dari konteks ya. Kita harus banyak belajar, kita harus bisa mengerti. Nah, kemudian ada juga ini suara H gitu kan. Ini ada banyak sekali aspek-aspek connected speech ya. Dan ini pun yang akan memudahkan kita nantinya untuk bisa mengerti percakapan yang ada misalnya di seri-seri luar negeri, di film-film luar negeri. Kok mereka bicara tuh kok kayaknya nggak jelas. Bukan nggak jelas, kita yang belum paham gitu. Ketika sudah paham ya sangat mudah sekali sih sebetulnya. Nah, selanjutnya ada strong and weak forms. Nah, ini bentuk kuat dan bentuk lemah gitu ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya, tapi di sini saya hanya ingin menekankan contohnya gitu. Kayak contoh ini bunyi kuatnya adalah the, ketika biasanya diikuti kata yang datang setelahnya itu diikuti dengan suara vokal. Misalnya gajah, elephant, the elephant, dan the elephant, bukan the elephant, the elephant, the gitu. Kemudian an, ini kan bentuk kuatnya an, tapi bentuk lemahnya adalah ini ya, yang kebalik ini namanya schwa, an, a book, a man, a book. Kemudian a car, a bicycle, dan yang lain-lain. Kemudian ini an untuk yang suara yang mengikutinya adalah suara vokal. An elephant, an ant, dan yang lain-lain. Contohnya lagi banyak sih ini. Contohnya ini an ya, ant atau ant. Nah, bentuk lemahnya itu ada banyak. Ada and, you and I, you and me, gitu kan. Terus juga banyak lagi ya. Kayak contoh ini banyak lah pokoknya gitu ya. Kayak contoh misal gini, kita bertanya kabar ke teman kita gitu ya. Ketika kita ketemu, katakanlah saya ketemu teman namanya Alex gitu ya. Kita udah lama gak ketemu, terus kemudian saya tanya sama Alex,
Alex, how are you? How are you? Saya menekankan di situ. Kemudian Alexnya menjawab, oh saya baik. Terus dia nanya balik kan, kamu gimana? How are you? How are you? Nah, dia kata kerja nya nggak ditekan, tapi dia pakai bentuk weak form. How are you? Yang ditekan you-nya. Nah, ini perlu kita pelajari untuk bisa memahami percakapan-percakapan yang ada, baik itu dalam keseharian, baik itu dalam perkuliahan, apalagi dan juga di dalam film-film gitu ya, biar kita bisa mengerti bahasa Inggris. Ya, jadi kurang lebih itulah hal-hal esensial yang perlu kita kuasai. Oke semuanya, jadi kurang lebih itulah 4 step esensial yang kita perlukan agar kita bisa meningkatkan speaking sekaligus juga meningkatkan listening skill kita. Nah, ini memang kita perlu banyak sekali berlatih. Kita perlu banyak sekali membaca, kita perlu banyak baik itu membaca berita, membaca buku atau novel, terserah lah, novel, jurnal penelitian. Dan ketika kita ketemu satu kata yang kita nggak tahu, kita bisa buka kamus, entah itu kamus online atau kamus offline atau buku kamus. Kita bisa baca kan di situ, nanti ada fonetik simbolnya seperti apa, kita bisa belajar pengucapannya, kita juga bisa belajar arti katanya. Ya memang ini perjalanan yang sangat-sangat panjang untuk menguasai sebuah bahasa, tapi yang jelas ini bukan hal yang tidak mungkin. Jadi tetap semangat, oke? Semoga teman-teman semua bisa meningkatkan kemampuannya, baik itu readingnya, writingnya, speakingnya ataupun listeningnya, dan juga kalau memang diperlukan untuk cari beasiswa, naik pangkat atau apapun ya, semoga bisa berguna. Oke? Thank you guys so much for watching. Hope you guys enjoy my video. Bye.